Baik, kita kembali pada materi fisika satu dan kali ini kita akan membahas tentang momentum linear dan tumbukan. Mungkin bahasa Inggrisnya itu di sini ditulis sebagai collision. Cuma dalam bahasa Indonesia mungkin bisa tumbukan, tabrakan, dan lain sebagainya. Dan di sini saya tuliskan sebagai tumbukan untuk satu slide ini sehingga biar konsisten saja seperti itu. Nah, eh, misal ada sebuah bola yang diam gitu. Kemudian dipukul dengan tongkat. Nah, saat terjadi tumbukan, maka bola dibeli itu kita akan memukul dan pertama tongkatnya itu akan kita berikan percepatan mengarah pada bola dan dipukul pada bola sehingga pada saat terjadi tumbukan, maka bola ini akan memiliki laju awal yang sangat tinggi akibat dari tumbukan yang terjadi dari tongkat ke bola. Seperti itu. Eh, Laju awal sangat tinggi dan mengalami percepatan yang sangat tinggi pula. Seperti itu. Ya kalian bisa membayangkan ya kalau kalian memukul bola, entah itu mungkin kalau kalian melihat apa namanya di eh, permainan golf ataupun basketball seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat tongkatnya itu memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan bola. Bolanya kecil. Eh, Bukan ukuran, lebih tepatnya mungkin nanti kita akan bicarakan tentang masanya ya, bukan ukurannya. Tapi di sini sebut saja ya kita bisa melihat ukurannya biasanya juga dalam hal ini ukurannya memang sebanding dengan masanya seperti itu. Nah, kalau kita melihat anggap aja eh, di pertandingan basketball gitu ya, saat apa namanya bola dipukul, eh, tongkat yang diayunkan itu apa namanya memiliki percepatan yang lebih kecil dibandingkan bola yang dipukul gitu. Kita asumsikannya bukan pada saat pitchernya melempar ya, tapi mungkin pada saat latihan bolanya ditaruh di suatu tempat tertentu yang tinggi lalu kemudian dipukul oleh tongkat gitu sehingga bolanya dalam keadaan diam. Jadi nah percepatan yang diberikan dari tongkat ini pada saat ditumbuk ternyata percepatan bola ini lebih besar dibandingkan percepatan yang dialami oleh tongkat. Nah, seperti itu. Nah, berdasarkan hukum Newton 3, jadi di sini bola itu akan bereaksi pada tongkat saat tumbukan pada saat terjadinya tumbukan itu. Jadi ada reaksi antara bola dengan tongkat. Kita pernah hukum Newton 3 tahu ya bahwa kalau ada gaya dari benda satu dengan benda lain, maka gaya tersebut benda satu akan memberikan gaya pada benda dua dan benda dua pun akan memberikan gaya yang sama besarnya namun arahnya berlawanan ke benda satu. Seperti itu. Jadi di sini berlaku hukum Newton ketiga. Nah, seperti itu. Nah, untuk momentum linear dan konservasinya, kita akan selalu ingat bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihilangkan. Gitu ya. Jadi dalam satu sistem, maka untuk energi konservatif atau konservasi energi, maka dia akan selalu ada di sistem tersebut, kecuali yang non-konservatif ya. Nah, momentum linear dari suatu partikel dengan massa M bergerak dengan kecepatan V itu didefinisikan sebagai hasil kali massa dan kecepatannya. Jadi momentum ini T, ini adalah momentum linear, ini didefinisikan sebagai massa dikalikan kecepatan gitu. Dan arah dari momentum ini itu sama dengan arah dengan V-nya. Dan di sini satuan unitnya adalah kilogram. Ya, kita bisa melihat di sini kilogram dikali meter per second. Kilogram meter per second itu adalah satuan unit dari momentum linear. Berat, massa, panjang, dan waktu. Ini ya, panjang dibagi waktu. Nah, kalau partikelnya bergerak ke sembarang arah dalam ruang tiga dimensi, maka kita bisa melihat untuk masing-masing komponen momentum ke arah X itu sama dengan massa dikali lajunya ke arah X. Karena kita melihatnya hanya satu dimensi, jadi kecepatan menjadi laju ya. Momentum ke arah Y itu akan sama dengan massa dikali
laju ke arah Y dan momentum ke arah Z sama dengan massa dikali laju ke arah Z. Nah, jadi terlihat bahwa momentum itu dipengaruhi berat atau ringannya suatu partikel. Semakin berat suatu partikel, maka momentum yang terjadi pun akan semakin berat pula. Kalau misalnya kecepatannya sama ya. Ya. Eh, di sini Newton menyebut M dikalikan V itu sebagai yang namanya quantity of movement. Jadi ini apa namanya nilai pergerakan gitu ya, yang nantinya dalam apa namanya bahasa Latinnya itu menjadi momentum seperti itu. Jadi ini apa namanya momentum itu kita membicarakan tentang quantity of movement, nilai suatu pergerakan. Nah, eh, dengan hukum Newton kedua, kita masih ingat hukum Newton kedua F sama dengan ma ya, apa namanya jumlah gaya yang diberikan pada suatu partikel itu akan sebanding dengan massa dikalikan percepatan yang dialami oleh partikel tersebut. Nah, jadi dengan hukum Newton kedua didapatkan hubungan antara momentum partikel dan resultan gaya yang bekerja pada partikel, yaitu perubahan tingkat waktu pada momentum linear suatu partikel akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada partikel. Ingat bahwa kita bisa melihatnya bahwa apa namanya perubahan kecepatan setiap waktu itu adalah percepatan kan, perubahan kecepatan setiap waktu apa namanya A itu sama dengan dv per dt, ya kan, dv per dt. Nah, jadi kalau misalnya untuk hukum Newton kedua bahwa sigma F sama dengan sebanding dengan massa dan percepatannya. Nah, dan ini A dan A-nya adalah dV per dt, maka saya bisa menuliskan bahwa total eh, total gaya yang bekerja pada suatu partikel akan sebanding dengan turunan massa dikalikan kecepatan terhadap waktu itu. Dan mv ini adalah momentum, sehingga kita bisa menyatakan total gaya akan sebanding dengan perubahan momentum setiap waktu. Nah, itu adalah hubungannya dengan hukum Newton kedua. Dalam hal ini kita melihat bahwa V di sini itu berubah setiap waktu gitu ya, bukan M-nya. Kita juga ya sebenarnya bisa dari persamaan ini kita bisa menyatakan bahwa bisa saja M-nya berubah terhadap setiap waktu gitu ya. Cuma itu ya apa namanya agak tidak lazim gitu ya bahwa suatu partikel memiliki massa yang selalu berubah setiap waktu. Ya ada kasusnya, tentu ada seperti itu, bisa saja. Misalnya lajunya itu apa kecepatannya konstan, tapi masanya mungkin karena partikelnya itu apa crumble gitu ya, apa crumble teh istilahnya? Ya mudah berhamburan seperti itu, jadi dia semakin lama masanya semakin berkurang. Itu mungkin terjadi, cuma agak jarang ya kasus seperti itu. Maka kita bisa melihatnya bahwa di sini ap- sebagai perubahan kecepatan untuk interval waktu tertentu gitu. Total gayanya itu akan sebanding dengan massa dikalikan perubahan kecepatan untuk setiap interval waktu, selang interval waktu tertentu. Nah, jika partikel terisolasi itu artinya bahwa tidak ada gaya yang mempengaruhi dari luar. Jadi kalau misalnya bola, gitu, bola yang bergerak, kita asumsikan tidak ada daya tahan udara gitu ya yang mengenai bola, atau mungkin terkena gaya gravitasi dan lain sebagainya. Itu tidak, atau ada gaya gravitasinya tapi bisa dikatakan cenderung atau relatif kecil gitu ya pengaruhnya dibandingkan gaya yang terjadi pada bola itu sendiri gitu, hanya sebagai gaya internal seperti itu. Nah, jadi jika partikelnya terisolasi, maka sigma F ini sama dengan nol. Kenapa? Karena ya tidak ada percepatan kan, konstan nol gitu. Dan P tidak berubah. Jadi P-nya karena eh,
ini nilainya sama dengan 0, yang artinya bahwa turunan P terhadap waktu sama dengan 0, berarti P ini nilainya adalah konstan. Seperti itu. Yang artinya dia tidak berubah terhadap waktu. Gitu. Itu definisi dari kalimat ini. Gitu ya. Pengertian dari kalimat yang ini. Sehingga kita bisa melihat bahwa P itu terkonservasi. Gitu. P adalah sifatnya eh, apa namanya, dia terkonservasi. Gitu. Tidak berubah. Jadi selalu sama. Nah, untuk kita akan melihat konservasi momentum untuk sistem dua partikel. Jadi misal partikel satu dan 2 itu akan saling berinteraksi satu sama lain gitu ya. Namun terisolasi dari sekitarnya. Lagi-lagi tidak ada gaya dari luar partikel satu ataupun 2 yang mempengaruhi kedua partikel ini. Jadi kedua partikel dapat saling memberikan gaya namun tidak ada gaya dari luar. Sehingga kita bisa melihat bahwa F21 ini kita menggunakan rumus yang ini. Nanti F21 itu adalah gaya yang diberikan partikel kedua, gaya yang diberikan partikel 2 ke partikel satu. Nah, ini jangan kebalik ya. Nah, kita definisikan F21 seperti itu. Jadi F21-nya itu akan sama dengan momentum partikel pertama, perubahan momentum partikel pertama terhadap waktu. Sedangkan F12 gaya yang diberikan partikel satu ke partikel 2 ini. Nah, ini F12. Nah, ya, yaitu akan sebanding dengan perubahan momentum partikel 2 dibagi perubahan eh, momentum partikel kedua terhadap waktu. Jadi dia ada perubahan momentumnya gitu. Oke. Nah, hukum Newton ketiga, kalian ingat kembali hukum Newton ketiga itu menyatakan tentang aksi dan reaksi ya. Jadi F12 dan F21 itu akan sebanding. Sebanding ini maksudnya magnitudanya sama namun arahnya akan berlawanan 180 derajat. Sehingga kalau kita jumlahkan F21 ditambah F12 sama dengan 0 karena F21 ini akan sama dengan nilainya ini akan sama dengan min F12 kan. Gitu. Arahnya berlawanan. Sehingga kalau kita jumlahkan ini akan sama dengan 0. Atau kalau kita gabungkan dengan persamaan yang ini antara F21 dengan F12, maka perubahan momentum satu terhadap waktu ditambah perubahan momentum partikel kedua terhadap waktu ini sama dengan kita bisa menuliskannya sebagai jumlah perubahan antara P1 dan P2 terhadap waktu. Dan ini nilainya akan sama dengan 0. Lagi-lagi kita bisa melihat bahwa kalau turunan 0, maka artinya ini adalah bernilai konstan atau 0. Jadi kalau kita anggap momentumnya tidak 0 dulu ya, maka nilainya adalah nilai konstan. Gitu. Suatu nilai konstan kalau diturunkan terhadap waktu, terhadap X, atau tidak ada perubahan hasilnya, kalau didiferensialkan itu akan menghasilkan nilai 0. Gitu. Karena turunan terhadap waktu dari momentum total, sebut saja P total gitu ya. Momentum totalnya ini sama dengan P1 ditambah P2 yang ini adalah P totalnya. Turunannya ya, ingat jadi kalian harus dibedakan kita membicarakan turunan terhadap waktu dengan yang bukan turunan gitu ya. Di sini turunan terhadap waktu dari momentum totalnya itu adalah 0, maka disimpulkan bahwa momentum total dari sistem harus tetap konstan. Gitu. Jadi dia akan tetap konstan nilainya. P total akan sama dengan jumlah momentum dari sistem yang ada sama dengan P1 ditambah P2 dan ini akan bernilai konstan gitu. Atau kita bisa menyatakan eh, di sini misalnya kita punya momentum satu awal lalu berubah menjadi momentum satu akhir akibat adanya tumbukan dan momentum partikel kedua awal dan berubah dia menjadi momentum eh,
partikel kedua akhir akibat adanya tumbukan, maka totalnya ini akan sama. Jadi P1 ditambah P2 awal itu akan sama dengan P1 ditambah P2 akhir setelah tumbukan. Seperti itu. Kalau kita melihatnya sebagai ruang 3 dimensi, total momentum pada arah X, Y, dan Z ini akan terkonservasi secara independen. Jadi kita bisa melihatnya sebagai komponen yang terpisah untuk masing-masing komponen terhadap X, Y, dan Z-nya. Jadi ini ya, untuk X. Jadi total momentum awal dari sistem pada komponen X itu akan sebanding dengan total momentum akhir dari sistem pada komponen X-nya. Nah, hasil ini dikenal sebagai yang namanya hukum konservasi momentum linear. Berlaku untuk sebanyak apapun partikel di dalam sistem terisolasi. Jadi, sebanyak apapun partikelnya, pada saat dia saling berinteraksi dan terjadi perubahan momentum, kita sebenarnya belum membicarakan tumbukan ya, tapi terjadi perubahan momentum, selama dia berada di dalam satu sistem terisolasi, maka total momentumnya itu akan sama. Jadi total momentum pada sistem terisolasi pada setiap waktu itu akan sebanding dengan momentum awalnya. Seperti itu. Oke. Nah, ini kita akan membahas tentang impuls dan momentum. Apa itu impuls? Tadi kita sudah membahas tentang momentum ya. Jadi, momentum partikel berubah jika sejumlah gaya bekerja pada partikel. Jadi, kalau misalnya kita punya partikel, lalu ada gaya yang bekerja pada partikel itu, maka momentumnya akan berubah gitu. Berdasarkan hukum Newton kedua, kita ingat kembali tadi bahwa gaya akan sebanding dengan turunan momentum terhadap waktu atau perubahan momentum dalam selang waktu tertentu. Atau kita bisa sedikit mengubah, pindahin ke sisi kiri dan kanan, maka dP sama dengan F dt. Nah, dari sini kita bisa membuatnya diintegralkan untuk kedua sisi. Nah, integral dari dP ini adalah kalau kita lihat itu adalah P ya, tapi P-nya itu adalah perubahan dari keadaan awal ke keadaan akhir sehingga kita menuliskan sebagai delta P. Seperti itu. Atau sama dengan PF dikurangi dengan PI. Jadi ini keadaan awal, sampai keadaan akhir. Nah, ini keadaan awal sampai keadaan akhir. Nah, waktu ya dalam karena dt. Berarti yang sisi kanan itu menjadi integral dari waktu awal sampai waktu akhir F dt. Seperti itu. Nah, nilai di sisi kanan yang ini, nah ini adalah yang disebut sebagai impuls dari gaya F. Gitu. Jadi impuls itu adalah gaya impuls dari gaya F yang bekerja pada partikel sepanjang interval delta T sama dengan TF min TI. Itu ada impuls. Jadi gaya yang bekerja pada suatu partikel dari waktu awal sampai waktu akhir atau sebesar interval delta T. Nah, impuls adalah vektor yang didefinisikan sebagai impuls adalah sama dengan integral TI sampai TF dari F dt dan nilainya ini akan sebanding dengan perubahan momentum. Nah, itu adalah impuls. Dan kita bisa melihat berarti unitnya atau besarannya antara impuls dengan momentum itu sama. Gitu ya. Berhubungan dengan berat meter panjang dibagi dengan waktu gitu ya. Berat dikali panjang dikali waktu. Nah, ini adalah impuls. Definisi dari impuls. Nah, impuls dari gaya F yang bekerja pada partikel akan sebanding dengan perubahan momentum partikel yang disebabkan oleh gaya tersebut. Ya, sebenarnya ini definisi antara dua ini ya. Impuls akan sebanding dengan delta P gitu ya. Impuls dari gaya F yang bekerja pada partikel sebanding dengan perubahan momentum partikel yang disebabkan oleh gaya tersebut. Nah, kalimat tersebut
kalimat di atas itu dikenal sebagai yang namanya teorema impuls momentum. Jadi hubungan antara impuls dan momentum dan sebanding dengan ini akan sebanding dengan hukum Newton kedua F ya, karena kita berbicara dengan jumlah gaya seperti itu. Impuls memiliki dimensi satuan yang sama dengan momentum, tadi saya sudah jelaskan. Dan ingat bahwa impuls itu bukan sifat dari partikel. Jadi bukan partikel yang memiliki impuls gitu ya, tapi gayanya gitu ya. Melainkan impuls itu adalah ukuran bahwa gaya dari luar itu mengubah momentum dari partikel tersebut. Nah, itu definisi impuls. Seperti itu. Jadi akibat adanya gaya yang dikenai oleh partikel, maka dan mengubah momentum dari partikel tersebut, maka itu yang disebut dengan impuls. Nah, jadi dari apa namanya dari persamaan ini bahwa impuls itu sebanding dengan integral f dt dalam selang waktu ti sampai tf, maka kita bisa melihat integral itu sebenarnya kita hanya menghitung luas di bawah area suatu kurva. Seperti ini kan. Jadi ini kan integral. Ini sama dengan integral dari ti sampai tf, dan ini adalah f-nya, f dt karena selangnya adalah selang waktu. Nah, seperti ini. Hmm, ya mungkin f-nya adalah vektor ya. Nah, ini adalah luas areanya. Nah, eh, di kalkulus kita kalian belajar tentang yang namanya teorema nilai rata, mean value theorem kalau nggak salah, atau teorema nilai tengah. Saya agak kurang sreg mengatakan mean itu adalah nilai tengah, jadi tetap dari rata aja ya. Teorema nilai rata bahwa nilai area ini itu akan sebanding dengan nilai tengah dari F ini, nilai tengah gitu ya. Sorry, bukan nilai tengah, nilai rata lagi-lagi, karena eh, kalau nilai tengah nanti kita melihatnya tengah-tengah ya, tapi nilai ratanya gitu ya, nilai rata dari F ini sepanjang interval waktu ini dikali ya sorry nilai rata F dikalikan dengan delta T. Jadi kita sebenarnya menghitung kotak kan. Delta T itu adalah panjang panjang bagian ini, dan rata F-nya itu adalah tingginya. Jadi ini adalah luas kotak. Nah, ini akan sebanding area ini dengan area ini berdasarkan eh, teorema nilai rata, mean value theorem gitu di kalkulus. Nah, sehingga dari persamaan tadi integral TI TF FDT kita bisa menghitungnya bahwa F rata itu akan sebanding dengan 1/delta T dari hasil integral ini dibagi dengan intervalnya. Ya sebenarnya sama aja, ini kan kita pindahkan ya F delta T ya. F kali delta T sama dengan integralnya. Jadi atau F rata itu sebanding dengan 1/delta T integral dari TI sampai TF F dt. Dengan delta T ini adalah waktu akhir dikurangi dengan waktu awal. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa impuls itu akan sebanding dengan F rata delta T. Seperti itu. Dan persamaan ini kita bisa melihatnya sebagai gaya konstan pada partikel sepanjang interval delta T. Jadi dibandingkan kita melihatnya gaya yang sepanjang delta T itu gaya yang diberikan oleh partikel berubah-ubah ya, dan mungkin itu akan sulit untuk dihitung. Kita bisa melihatnya sebagai gayanya itu diberikan sama, konstan, tapi gayanya itu berupa nilai rata dari F yang seharusnya diberikan kepada partikel tersebut. Dalam beberapa kasus, menghitung bentuk ini akan lebih mudah dibandingkan kita menghitung integralnya. Seperti itu. Nah, di sini apa namanya? Tadi saya bilang bahwa pada saat kalau kita punya partikel, maka partikel tersebut eh, apa namanya harus terisolasi ya untuk menghitung bentuk-bentuk seperti ini. Kenyataannya kita tidak bisa
secara nyata gitu ya, tidak bisa melakukan isolasi sepenuhnya terhadap suatu partikel ataupun benda. Ya misalnya gampangnya kita benda apapun di bumi ini pasti akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kalau misalnya kita lempar mungkin ada gaya tahan udara juga seperti itu atau dijatuhkan. Nah, memang jadi apa namanya tidak bisa benar-benar terisolasi, tapi kita tetap bisa melakukan aproksimasi atau pendekatan impuls tersebut. Yaitu kita asumsikan bahwa ada satu gaya gitu ya yang diberikan pada partikel itu dalam waktu yang sangat singkat dan gayanya ini relatif sangat besar dibandingkan gaya lain yang ada. Jadi dibandingkan dengan gaya gravitasi, dibandingkan dengan gaya mungkin tahan terhadap angin dan lain sebagainya, gaya yang diberikan kita memperhitungkan satu gaya yang relatif sangat besar pengaruhnya dibandingkan yang lainnya dan kita tetap bisa menghitung impuls dari gaya tersebut terhadap partikel gitu dan dianggapnya terisolasi. Nah, itu yang dinamakan aproksimasi impuls approximation. Dan sekarang kita akan membahas tentang tumbukan. Apa yang terjadi saat dua partikel saling bertumbukan? Ya, ini banyak kasus ya. Tadi saya sudah memberikan misalnya pada olahraga golf atau olahraga baseball, itu kan terjadi tumbukan. Lalu misalnya kasusnya mungkin mobil ataupun mobil dan tembok itu juga terjadi tumbukan. Nah, di sini misalnya sebut saja ada dua buah benda M1 dan M2 dan ingat bahwa kedua benda tersebut, kedua partikel tersebut saling memberikan gaya terhadap partikel lainnya. Jadi di sini adalah F21 gaya akibat benda dua gaya yang diberikan benda dua ke benda satu dan ini adalah F12 gaya yang diberikan oleh benda satu ke benda dua. Nah, jadi tumbukan atau collision itu didefinisikan sebagai dua partikel yang saling bersentuhan apa namanya physical kontak gitu ya, kontak fisik dalam waktu singkat dan saling menghasilkan gaya impuls. Tuh. Nah, gaya ini diasumsikan amat sangat besar dibandingkan gaya eksternal lainnya. Jadi kita menggunakan aproksimasi tadi gitu ya. Jadi dibandingkan dengan gaya lainnya, uh, gaya yang terjadi adalah dua partikel yang bertumbukan ini dianggap jauh lebih besar dibandingkan dengan gaya lainnya. Nah, sebenarnya untuk kata saling bersentuhan, physical contact ini itu akan sedikit rancu gitu ya kalau kita membicarakan mungkin benda-benda yang sangat kecil di bagian atom gitu ya. Misalnya dua buah benda bermuatan. Di sini muatannya sama-sama positif. Dan kita tahu bahwa kalau muatannya sama-sama positif, maka benda tersebut akan saling tolak-menolak ya, tidak akan pernah bersentuhan. Gitu, akan saling tolak-menolak. Jadi definisi bersentuhan di sini ini akan sangat berbeda gitu ya dari kalau kita membicarakan suatu partikel yang sangat kecil. Mungkin di apa namanya kita misalkan atom ataupun subatom seperti itu ya. Nah, oke. Nah, jika F21 adalah gaya yang dikenai oleh partikel 2 ke partikel satu dan asumsi tidak ada gaya dari luar, kita berarti terisolasi istilahnya, maka perubahan momentum partikel satu akibat tumbukan besarnya adalah delta P1 momentum benda satu. Perubahan momentum benda satu itu akan sebanding dengan integral TI sampai TF, waktu awal sampai waktu akhir, F21 gaya yang diberikan oleh benda 2 ke benda satu dt. Itu integralnya. Nah, ini juga berlaku untuk partikel 2. Berarti perubahan momentum partikel kedua itu akan sama dengan integral dari TI TF F12. Jadi gaya yang diberikan oleh benda satu ke benda 2 dt gitu. Dan dari hukum Newton 3 kita bisa simpulkan bahwa perubahan momentum benda satu, partikel satu itu akan sama dengan min delta P2 perubahan momentumnya karena ya apa namanya saling berlawanan kan
arahnya saling berlawanan antara F21 dengan F12. Sehingga eh, perubahan P1 ditambah perubahan P2 ini sama dengan 0. Nah, karena momentum total sistem, yaitu P sistem itu sama dengan P1 ditambah P2, sorry typo lagi, maka kita bisa mengambil kesimpulan perubahan momentum sistem akibat tumbukan itu adalah 0. Perubahannya ya, perubahan momentum sistem akibat tumbukan itu adalah 0. Perubahannya. Perubahan itu adalah deltanya. Nah, kalau kita hubungkan lagi tadi bahwa perubahan itu apa namanya perubahan itu sebagai turunan, maka kita bisa menyatakan atau menyimpulkan bahwa momentumnya itu sendiri, momentum sistemnya itu yaitu sama dengan P1 ditambah P2 itu akan bernilai konstan. Mungkin kita di sini tidak diasumsikan nol ya, momentumnya tidak nol, jadi ada nilainya, ada besarannya, tapi bernilai konstan, tidak berubah terhadap waktu. Seperti itu. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan momentum total sistem terisolasi sesaat sebelum tumbukan itu akan sebanding dengan momentum total sesaat setelah tumbukan. Jadi, partikel 1 misalnya diberikan gaya, dia berubah momentumnya dari P1 eh, diberikan apa namanya dia memiliki momentum 1. Nah, lalu partikel 2 dia memiliki momentum 2 awalnya. Lalu akibat adanya tumbukan berarti kan dia mendapatkan gaya dari partikel apa namanya partikel lawannya kan. Karena dia menerima gaya, partikel 1 menerima gaya dari partikel 2 dan partikel 2 menerima gaya dari partikel 1 gitu, maka dia akan berubah momentumnya gitu antara partikel 1 dengan partikel 2. Terjadi perubahan momentum. Tapi total momentum kedua benda tersebut itu akan sama sebelum tumbukan ataupun sesudah tumbukan. Seperti itu. Nah, itu yang harus diingat. Momentum total sistem terisolasi sesaat sebelum tumbukan sebanding dengan momentum total sesaat setelah tumbukan. Kata sesaat ini jadi biar tidak ada pengaruh dari apa namanya ya terisolasi dan tidak ada pengaruh dari sebelum-sebelumnya ataupun setelahnya. Saat sebelum tumbukan berarti momen gitu ya. Momen sangat kecil dengan interval sangat kecil sebelum tumbukan terjadi dan juga sesaat setelah tumbukan itu sama definisinya. Biasanya sering menggunakan kata sesaat. Nah, berikutnya di sini kita memiliki istilah yang namanya tumbukan elastis dan juga non elastis. Elastic collision and inelastic collision ya bahasa Inggrisnya. Dan kita batasi dalam satu dimensi terlebih dahulu. Nah, momentum ingat lagi-lagi terkonversi. Jadi dia bukan terkonversi ya, terkonservasi ya. Terkonservasi. Nah, terkonservasi pada setiap tumbukan dengan gaya luar diabaikan. Jadi kalau gaya luar kita abaikan, maka momentum akan selalu terkonservasi. Namun, ini yang perlu di garis bawahi bahwa energi kinetik ini bisa saja tidak konstan, tergantung jenis tumbukan yang terjadi. Jadi ada beberapa jenis di ini diklasifikasikan menjadi dua jenis ya. Dua jenis tumbukan dan klasifikasi ini itu didasarkan pada apakah energi kinetik tetap konstan atau tidak. Seperti itu. Nah, dan kita mengistilahkan sebagai klasifikasi tumbukan itu sebagai tumbukan elastis ataupun non elastis. Nah, yang pertama, tumbukan elastis antara dua objek itu akan memiliki total energi kinetik dan tentunya juga total momentum yang sama besarnya. Ini untuk yang elastis gitu. Jadi energi kinetiknya itu akan sama besarnya. Jadi energi kinetiknya apa namanya terkonservasi sebelum dan setelah tumbukan. Nah, tumbukan yang benar-benar yang perlu ditekankan berarti apa namanya? Tumbukan elastis ini terjadi antara dua objek yang solid, istilahnya sangat keras. Misalnya bola biliar dengan tongkat, gitu ya. Lalu apa lagi ya?
yang solid, bola mungkin bola bowling dengan pinnya ya. Nah, bola bowling dengan pinnya itu adalah tumbukan elastis. Dan di situ dalam satu sistem tumbukan itu total energi kinetiknya akan sama besar gitu. Jadi terkonservasi. Nah, namun ini itu kan keadaan ideal ya. Kenyataannya tumbukan yang benar-benar elastis itu sebenarnya tidak ada gitu ya. Kecuali mungkin pada partikel atom dan subatom. Dan kita tidak akan terlalu membicarakan bagian itu ya. Pada dunia makroskopik ya misalnya benda-benda besar gitu ya. Seperti bisa tadi bola biliar, tembok, bola bowling, pin dan lain sebagainya. Kita tetap bisa menghitungnya atau menganggapnya sebagai aproksimasi dari elastis. Karena kenapa tidak bisa benar-benar elastis? Karena bisa saja terjadi perubahan bentuk gitu ya. Misalnya eh, bola bowling dengan pin. Pinnya kan terbuat dari kayu ya, sebenarnya dari kayu. Jadi kayu bisa lama-lama menjadi semakin lapuk gitu ya, atau ada bagian yang ter ter apa namanya? Terkelupas sehingga terjadi perubahan bentuk, deformasi deform ya, bentuknya berubah. Begitu juga mungkin dengan bola biliar dan tongkatnya, itu pun bisa terjadi perubahan bentuk sehingga tidak benar-benar menjadi elastis. Dan perubahan bentuk pada suatu benda tersebut itu yang umumnya ya, salah satunya itu yang menyebabkan adanya hilangnya energi kinetik. Seperti itu. Dan itu yang harus diperhatikan gitu ya. Walaupun idealnya secara nyata itu tidak ada ya keadaan ideal yang benar-benar elastis, namun tetap kita bisa mengaproksimasinya, melakukan pendekatan. Nah, itu tadi adalah tumbukan elastis. Nah, tumbukan non elastis atau inelastik akan memiliki energi kinetik total yang berubah sebelum tumbukan dan setelah tumbukan. Itu tidak sama besar. Jadi biasanya ya tentu karena perubahan bentuk ya, karena bendanya berubah bentuknya, entah berubah bentuknya itu mungkin karena sifatnya yang kenyal atau memang dia berubah total, rusak dan lain sebagainya gitu ya. eh Sebelum dan sesudah tumbukan terjadi, ini energi kinetiknya berubah, tapi tetap momentumnya tetap konstan. Dalam segala jenis tumbukan, momentum itu akan tetap konstan untuk sistem terisolasi. Nah, di sini ada dua jenis tumbukan non-elastik. Yang pertama adalah ketika benda-benda yang bertumbukan, dua atau lebih benda yang bertumbukan, itu menempel satu sama lain menjadi satu sistem yang sama. Bukan satu sistem ya, satu bentuk yang sama gitu, satu benda yang sama gitu. Setelah tumbukan terjadi. Nah, ini yang disebut dengan non-elastik sempurna, perfectly inelastic. Nah, atau bisa saja non-elastik itu ketika benda-benda yang bukan tidak menempel satu sama lain, jadi saling lepas gitu ya. Nah, tidak menempel. Namun sebagian energi kinetiknya hilang dan ini disebut sebagai non-elastik saja, inelastik gitu. Tidak ada embel-embel perfectly gitu. Hanya inelastik. Nah, hilangnya energi kinetik biasanya diakibatkan saat benda berubah bentuk saat menyentuh permukaan benda lain. Seperti itu. Contohnya mungkin untuk yang pertama apa ya yang menempel bola dengan ini ya kalau dengan apa namanya clay itu apa sih play doh itu apa clay itu ya itu ya. Nah, clay ya misalnya seperti itu ya kan, nanti satu atau misalnya meteor menabrak suatu benda langit gitu ya, itu bisa jadi dia eh, menyatu dan terbawa gitu benda langitnya. Nah, itu contohnya. Yang kedua, misalnya yang tidak menempel satu sama lain, misalnya mobil gitu ya tabrakan dengan tembok gitu. Dia kan akhirnya tidak menyatu dan mobilnya pasti itu berubah bentuk kan. Eh, Ya ada alasan kenapa mobil itu harus berubah bentuk gitu ya. Jadi gampang penyok gitu. Yes, untuk menghindari cedera pada pengemudinya atau penumpangnya seperti itu. Nah, itu dibuat non elastik dan itu menjadi non elastik. Terdapat energi kinetik yang hilang akibat deform tadi perubahan bentuknya. Nah, itu contohnya. Nah, ingat ini harus diingat kembali bahwa momentum
selalu konstan, namun energi kinetik hanya konstan pada tumbukan elastik saja. Nah, itu yang harus diingat kembali. Nah, jadi misalnya pada kasus tumbukan non elastik sempurna, jadi non elastik sempurna itu artinya si bendanya itu mengikuti gitu ya, menjadi satu ya. Jadi sebelum tumbukan, lalu setelah tumbukan dia menjadi satu dan keduanya itu memiliki kecepatan yang sama. Nah, misal kita punya dua partikel dengan massa M1 dan M2 bergerak dengan kecepatan V1 dan V2 sepanjang garis lurus. Ya, ini masih satu dimensi ya. Ini garisnya masih garis lurus juga. Nah, ya, supaya lebih gampang dibahasnya. Nah, kedua partikel ini bertumbukan di tengah-tengah, dan setelah tumbukan mereka saling menempel satu sama lain, gitu, dan bergerak dengan kecepatan yang sama. Nah, misalnya tadinya M1 bergerak ke kanan dengan kecepatan V1i dan benda 2 bergerak ke kiri dengan kecepatan V2i. Nah, setelah tumbukan keduanya menyatu dan saling bergerak ke arah kanan dengan kecepatan yang sama yaitu Vf. Dan bendanya itu menjadi satu yaitu M1 ditambah M2. Nah, karena momentum terkonservasi, jadi pada setiap tumbukan, maka total momentum sebelum tumbukan akan sebanding dengan total momentum setelah gabungan total momentum sistem gabungan setelah terjadinya tumbukan. Jadi kita ingat kembali P sama dengan M dikalikan V. Jadi M1V1I ini momentum benda 1 di awal dan M2V2I momentum benda 2 di awal itu akan sebanding dengan momentum benda yang bersatu ini di akhir dengan kecepatan akhir Vf. Maka kita bisa menentukan Vf-nya adalah besarnya, ya tinggal ini dipindahkan ke kiri aja kan, ke bawah sini, yaitu M1V1I ditambah M2V2I dibagi M1 ditambah M2. Artinya, untuk kasus tumbukan non elastis sempurna, kalau kita tahu massa dan kecepatan awal dari partikel atau benda, maka kita bisa mengetahui kecepatan akhir dari bendanya. Intinya seperti itu. Nah, nah di sini kita bisa melihat M1V1I ditambah M2V2I. Karena satu dimensi, maka arah itu kanan ke kiri itu ditentukan oleh nilai positif ataupun negatif kan. Jadi kita sebut saja kalau ke kanan itu nilainya adalah positif dan kalau ke kiri berarti nilainya adalah negatif. Dan jadi di sini bisa kita lihat bahwa kalau momentum satu itu lebih besar, yang ini kan yang positif ya, dibandingkan momentum 2, maka dia akan bergerak ke kanan. Begitu juga sebaliknya. Nah, atau kalau kita lihatnya misalnya kecepatannya atau lajunya itu tidak jauh beda, sama gitu ya, maka yang mempengaruhi arah akhir itu adalah massanya. Misalnya V1i dengan V2i besarnya sama. Anggap aja ya. Maka kalau massa benda partikel satu itu lebih besar, maka dia akhirnya akan ke kanan. Tapi kalau massa partikel kedua yang lebih besar, maka dia akan bergeraknya ke kiri. Nah, jadi kalian bisa melihat persamaan ini sebagai fenomena fenomena tersebut gitu. Atau kalau kita misalnya melihatnya bahwa massanya sebut saja sama, M1 dengan M2 itu sama. Artinya yang mempengaruhi kecepatan akhirnya apakah ke kanan ataupun ke kiri adalah mana kecepatan yang lebih besar, apakah ke kanan ataukah kecepatan yang ke arah kiri. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya, nah itu untuk tumbukan non elastik sempurna. Kalau yang tidak sempurna akan cukup ribet gitu ya. Jadi kita tidak akan membahas bagian itu. Perhitungannya akan beda lagi. Nah, untuk tumbukan elastik,
Berarti ingat bahwa tumbukan elastik yang terkonservasi adalah momentum dan energi kinetiknya. Nah, misal dua partikel dia mengalami tumbukan elastik. Pada kasus ini, momentum dan energi kinetik terkonservasi, benar ya? Terkonservasi. Sedemikian sehingga ini adalah konservasi untuk apa namanya? Momentum, dan ini untuk energi kinetik. Energi kinetik itu kemarin lambangnya K ya. Oke, kita tulis K. Hmm. Nah, ini untuk energi kinetik. Ya, ingat ya, rumusnya setengah mv kuadrat kan. Nah, jadi ini adalah P1 di awal, berarti ini sebelum tumbukan. Ini adalah momentum partikel 2 sebelum tumbukan, dan ini adalah momentum partikel 1 setelah tumbukan, dan ini momentum partikel 2 setelah tumbukan. Dan yang ini adalah energi kinetik partikel 1 sebelum tumbukan, ini juga energi kinetik partikel 2 sebelum tumbukan. Yang ini energi kinetik partikel 1 setelah tumbukan, dan ini adalah energi kinetik partikel 2 setelah tumbukan. Nah, jadi ini terkonservasi. Kita bisa melihat bahwa total momentumnya sama sebelum tumbukan dan setelah tumbukan, dan total energi kinetiknya juga sama sebelum dan setelah tumbukan. Nah, jadi kita punya dua persamaan. Nah, kita di sini karena hanya bergerak ke kanan dan ke kiri saja, kita hanya melihat satu dimensi dulu, maka nilai V dapat direpresentasikan positif jika bergerak ke kanan dan negatif jika bergerak ke kiri. Itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Lihat kembali persamaan energi kinetik, dan jadi kita melihat energi kinetik ini karena semuanya ada setengah, kita coret semua aja ya setengahnya ya. Setengahnya hilang biar lebih gampang, sehingga sisanya hanya tinggal M1V1 I kuadrat, M2V2 I kuadrat. Lalu setelah kita hilangkan setengahnya, pisahkan antara yang M1 dengan M1, dan apa namanya M2 dengan M2. Maka M1V1 kuadrat, yang M1V1 kuadrat F-nya ini kita pindahkan ke kiri, dan yang ini kita pindahkan ke kanan. Sehingga M1V1 kuadrat V1I kuadrat dikurangi M1V1 F kuadrat sama dengan M2V2 F kuadrat dikurangi M2V2I kuadrat. Nah, ini bentuknya. Kita bisa keluarkan M1 dan M2-nya. Nah, lalu kita faktorkan kedua sisi. Jadi kita keluarkan faktor apa namanya bentuk kuadrat ini kita faktorkan. Bentuknya menjadi M1V1I min V1F. V1I ditambah V1F sama dengan M2 dikali V2F min V2I dikali V2F ditambah V2I. Nah, pada persamaan momentum ini kita lakukan hal yang sama. Kita pindahkan M1 ke sebelah kiri dan M2 ke sebelah kanan sini, sehingga mendapatkan bentuk yang ini. Nah, di sini kita bisa bagi antara persamaan satu dengan persamaan kedua, kita bagi. Berarti tinggal M1V1I min V1F-nya kita coret. Yang ini pun kita coret. Sehingga kita hanya menghasilkan sisanya adalah V1I ditambah V1F akan sebanding dengan V2F ditambah V2I. Nah, ini ya. Atau kalau kita sedikit utak-atik gitu ya, kita pindahkan yang awal ke kiri dan yang akhir ke kanan, maka V1I min V2I artinya ini adalah perbedaan kecepatan awal antara benda satu dengan benda dua itu akan sebanding dengan negatif dari kecepatan awal, kecepatan akhir benda satu dikurangi benda dua, gitu. Jadi besarnya apa namanya eh, perubahan apa bedanya itu sama perbedaannya, namun arahnya itu berlawanan, seperti itu. Laju relatif kedua partikel sebelum tumbukan yaitu V1I min V2I. Jadi relatif ya, dia entah itu
kecepatan satu relatif terhadap kecepatan dua ataupun kecepatan dua yang relatif terhadap kecepatan satu sebanding dengan negatif laju relatifnya setelah tumbukan min V1F min V2F. Nah, itu adalah persamaannya. Ini persamaan yang pertama. Nah, kalau misalnya massa dan laju awal kedua partikel diketahui, jadi misalnya kita tahu M1 nilainya berapa, M2 nilainya berapa, V1I nilainya berapa, dan V2I nilainya juga berapa, maka dari persamaan momentum yang pertama dan persamaan yang terakhir ini, nah ini adalah persamaan terakhir, sebut saja persamaan ketiga, V1I min V2I, dan persamaan momentum yang ini, yang pertama gitu ya, kita bisa substitusikan ke sini. Ntar ini atau mending yang ini ya, V1I-nya berapa? Ini bukan persamaan momentum ya, ini persamaan energi kinetik ya, persamaan momentum yang ini ya. Hmm, oke. Berarti sama yang ini ya. Jadi V1I, V2I, V1F, dan V2F. Berarti ini yang ditanyakan. Kita tidak tahu. Ada juga yang ditanyakan. Maka kita bisa mensubstitusikan yang ditanyakan. Misalnya V1F itu kita ubah ke sini. Nah, jadi V1F-nya sama dengan apa gitu ya di sini, berarti kalau V1F berarti sama dengan negatif negatif ke kanan, berarti V2F dikurangi V1F ditambah V2I dan seterusnya, lalu dipindah-pindah, pisah-pisahkan lagi antara yang M1 dengan M2 atau dengan yang antara yang inisial awal dengan yang akhir, apa V2F-nya, VF sorry V ya V2F-nya yang ingin diketahui, maka kita dapatkan dua persamaan ini. Sebut saja ini persamaan enaknya keberapa ya? Keempat ya. Persamaan 4 dan persamaan 5 gitu. Maka V1F ini akan sama dengan, nah ini rumusnya, dan V2F juga sama. Terdapat dua persamaan, maka kita bisa menentukan nilai V1F dan V2F masing-masing. Nah, eh, di sini ada beberapa kasus yang bisa kita lihat, kasus khusus. Misal gitu ya, kalau kita ternyata M1 dengan M2 sama. M1 dengan M2 sama, apa yang terjadi? Maka ini nilainya akan 0. Sehingga V1F dan M1 ditambah M2 berarti 2M2 ya, sama aja ini menjadi 1. Sehingga V1F itu akan sebanding dengan V2I. Nah, dan V2F ini menjadi 0 dan ini menjadi 1, dan ya V2I, dan V2F akan sebanding dengan V2I. Itu kalau M1 dan M2-nya sama. Apa maksudnya? Jadi kalau benda ini masanya sama dan satu memiliki kecepatan ke sini dan satu benda kedua memiliki kecepatan ke sini, setelah tumbukan ya, benda pertama itu akan memiliki kecepatan benda kedua sebelumnya, sebelum tumbukan. Sebut saja V2. Nah, ini menjadi V2. Dan benda kedua setelah tumbukan akan memiliki kecepatan yang sama dengan laju yang sama ya, karena satu dimensi. Laju yang sama dengan benda satu sebelum tumbukan. Gitu. Jadi mereka bertukar nilai laju. Nah, ini yang terjadi pada biasanya biliar ya. Kalian antara apa, kalau mungkin ada yang main biliar gitu ya. eh yang satu misalnya diam, lalu ada bola yang melaju. Kalau hanya satu dimensi ya, tumbukannya tidak ada miring atau tidak ada sudutnya. Nah, maka akan seperti itu. Atau yang terjadi juga pada pendulum ya. Satu itu akan diam dan yang lainnya bergerak memiliki kecepatan yang sama dengan pendulum satu. Asumsi terisolasi lagi-lagi ya. Nah, itu adalah kasus khususnya kalau massa kedua benda itu sama. Nah, sekarang kasus khusus berikutnya adalah jika partikel 2 diam.
yaitu V2I ini bernilai sama dengan 0, gitu ya. Masanya bisa berapa saja. Maka kita bisa melihat V1F ini sama dengan M1 min M2 dibagi M1 ditambah M2 V1I. Dan V2F sama dengan 2M1 dibagi M1 ditambah M2. Benar nggak? V2I. Oh iya benar ya. V1I. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kecepatan laju akhir dari kedua partikel itu sangat dipengaruhi oleh masanya, gitu. Kalau kasus V2I-nya, jadi benda keduanya itu awalnya diam sebelum tumbukan. Nah, kalau M1 itu jauh lebih besar dari M2, kita bisa melihat M1 jauh lebih besar dari M2. Jauh itu maksudnya benar-benar nilainya berbeda sangat signifikan ya, sangat besar ya, sangat perbedaannya sangat besar. Maka di sini M1 M1 min M2 ya, M2 tidak akan terlalu berpengaruh gitu ya. Menjadi M1 dan M1 ditambah M2 pun tidak akan terlalu berpengaruh. Sehingga M1 ini F1F ini akan mendekati F1I gitu. Nah, dan untuk kasus yang ini eh, jadi lagi-lagi untuk M1-nya sangat besar sehingga nilai M2 ini tidak signifikan. Berarti ini tinggal coret sehingga F2F itu akan menjadi 2F1I. Nah, kalian bisa melihat di sini. Jadi kalau satu benda itu sangat besar, ya, maka V1F-nya apa namanya, laju benda satu setelah tumbukan itu besarnya sama dengan laju benda satu sebelum tumbukan. Jadi dia tetap bergerak ke arah kanan. Jadi ini misalnya diam gitu ya. Ini misalnya masanya sangat besar ke sini. Nah, setelah tumbukan benda pertama ini tetap bergerak ke arah kanan. Dan benda kedua setelah tumbukan dia juga akan bergerak ke arah kanan yang sama dengan V1, namun lajunya itu 2 kalinya. Jadi terjadi apa namanya, seperti rebound ya, mental seperti itu istilahnya, mental, terpental. Benda kedua ini akan bergerak dengan kecepatan 2 kali, mendekati 2 kali kecepatan awal benda satu. Seperti itu. Jadi ketika partikel yang sangat berat bertumbukan dengan partikel yang sangat ringan dan diam, maka partikel yang berat akan lanjut melaju dan partikel yang ringan terpantul dengan laju hampir 2 kali laju awal partikel yang berat sebelumnya, sebelum tumbukan. Nah, itu salah satu apa namanya, kasus yang cukup menarik untuk diperhatikan. Nah, berikutnya tumbukan 2 dimensi. Ya tentu kita melihat ini akan sedikit kompleks dibandingkan yang 1 dimensi karena kita melibatkan apa namanya, komponen X dan komponen Y, atau mungkin Y dan Z ataupun X dan Z. Nah, misal kita melibatkan hanya komponen X dan Y. Nah, tapi di sini tetap yang harus diingat adalah bahwa momentum itu kita bisa melihatnya sebagai komponen, masing-masing komponen ya. Jadi komponen X maupun komponen Y, dan setiap komponen mau itu X, Y ataupun Z, momentum akan terkonservasi. Jadi M1V1 awal ke arah X ditambah M2V2 awal ke arah X akan sebanding dengan M1V1 akhir ke arah X ditambah M2V2 akhir ke arah X. Begitu juga untuk komponen Y. Gitu. Nah, di sini tentu ini sangat bergantung dari bagaimana dia ditumbuhkan ya di ruang 2 dimensi, dan banyak kemungkinan yang terjadi. Kita lihat misalnya ada 2 benda. Lagi-lagi nih kayaknya yang kalau suka nonton mungkin ya, permainan biliar atau suka main biliar mungkin bisa memahami ya, apa namanya, bisa mengerti lah tumbukan antara 2 benda dan kemiringannya. Misal kita punya 2 partikel dengan massa M1 untuk partikel 1 dan M2 untuk partikel 2.
Yang awalnya diam, ini hanya contoh contoh saja ya. Kasusnya lagi-lagi kasusnya bisa sangat beragam. Nah, seperti gambar ini, di sini partikel satu kita mungkin sebelumnya diberikan gaya sehingga dia memiliki laju sebut saja V1I. Dan di sini dia tidak apa namanya partikel satu dan 2 tidak bertumbukan, istilahnya apa itu? Face to face. Pada permukaan yang sama gitu ya. Istilahnya apa ya? Ya tumbukannya miring gitu. Tidak searah dengan arah lajunya. Nah, sehingga yang terjadi adalah pada saat dia bertumbukan apa namanya partikel satu berada di sini, maka partikel satu ini itu akan berbelok atau akan berubah arahnya dari arah awal gitu. Begitu juga dengan partikel kedua. Sebut saja ini adalah theta dan ini adalah pi gitu. Sehingga dia memiliki untuk yang partikel satu ada V1F-nya itu adalah V1F cos theta dan V1F sin theta untuk sumbu X dan sumbu Y. Begitu juga dengan partikel 2. Di sini ada F2F cos pi dan min F2F sin pi. Karena dia mengarahnya ke arah bawah, yang ini, maka dia menjadi negatif gitu ya. Ini X dan Y. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada kasus ini kita bisa melihat persamaan momentum, gini ya, persamaan konservasi momentum untuk masing-masing komponen X dan Y. Dan kita bisa melihat karena pada awalnya partikel satu itu hanya bergerak ke arah kanan, yang artinya hanya bergerak ke arah sumbu X, maka di sini tidak ada gerakan ke arah komponen Y. Nanti kita bisa apa namanya? Nanti kita bisa menentukan bahwa yang bagian ini untuk kasus bola ini itu bernilai 0 karena tidak ada gerakan awal yang mengarah ke arah Y. Ini kan diam, jadi tidak ada mengarah ke arah Y. Nah, jadi bisa dituliskan lagi bahwa karena benda ini juga ini diam, ini sama dengan 0, maka ini juga 0 ya. Berarti M1V1IX itu sama dengan M1V1F cos theta untuk ke arah X ditambah M2V2F cos theta. Sorry. Nah, ini ya. Sorry, cos pi. Nah, persamaan kedua 0 sama dengan M1V1F sin theta min M2V2F sin pi. Yang ini. Antara yang ini dengan yang ini. Jadi kita punya di sini ada dua persamaan. Sorry. Kita memiliki dua persamaan. Persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kedua persamaan ini bisa diselesaikan entah itu dengan cara substitusi ataupun eliminasi dengan catatan bahwa tidak lebih dari dua peubah yang tidak diketahui. Itu. Jadi misalnya kalau kita hanya mengetahui M1V1I dan mungkin juga M2-nya saja, maka solusi persamaan ini tidak bisa digunakan untuk mencari solusi. Karena kita tidak tahu tetanya kemiringannya berapa, pi-nya kemiringannya berapa, V2F-nya pun V2F ataupun V1F berapa gitu. Jadi mungkin kita bisa menentukan solusi misalnya untuk M1 V1 kalau M1 diketahui, V1I diketahui, V1F misalnya theta dan pi-nya diketahui. Jadi yang tidak diketahui hanya misalnya V1F dan V2F-nya saja. Nah, itu bisa dicari solusi. Nah, tapi kalau lebih dari dua yang tidak diketahui, maka kita tidak bisa mencari solusi seperti itu. Nah, pada kasus elastik, eh, ya pada kasus elastik, maka ini yang awal ini contohnya berarti yang non elastik ya, karena kita tidak menerapkan konservasi energi kinetik. Nah, pada kasus elastik maka kita bisa menggunakan apa namanya bisa menambahkan konservasi energi kinetik untuk menentukan solusi gitu. Solusi dari suatu kasus. Nah, karena kita memiliki tiga persamaan, maka kalau tiga persamaan setidaknya tiga peubah itu
apa namanya, tidak boleh lebih dari 3 peubah yang tidak diketahui gitu. Jadi semakin banyak persamaan kita bisa memiliki pilihan untuk peubah yang tidak diketahui gitu ya. Jadi tidak masalah. Jadi artinya misalnya kalau misalnya apa namanya, V1F dan V2F-nya tidak kita ketahui, ya setidaknya theta dan pi-nya ini harus diketahui. Tapi dengan adanya persamaan ketiga ini, ya bisa saja misalnya V1F, V2F tidak diketahui, gitu ya, ini tanda tanya. Dan mungkin tetanya juga tidak diketahui, setidaknya atau yang penting pi-nya itu kita ketahui, gitu. Nah, nanti bisa dicari solusinya. Nah, seperti itu. Oke, materinya selesai sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di materi berikutnya.